Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 231011085. Pada kali ini saya akan mempresentasikan makalah kami, yaitu pemilihan lokasi laporan sampah terbanyak untuk penempatan tempat sampah baru menggunakan algoritma Define and Conquer, yang dimana diajukan untuk memenuhi tugas desain dan analisis algoritma tugas ujian akhir semester. Langsung saja, pertama-tama saya akan masuk ke dalam abstrak, di mana masalah penempatan tempat sampah yang optimal menjadi tantangan penting dalam pengolahan lingkungan perkotaan. Ketidakseimbangan distribusi tempat sampah menyebabkan peningkatan volume laporan sampah di beberapa titik. Penelitian ini mengusulkan pendekatan menggunakan algoritma Divide and Conquer untuk mengidentifikasi lokasi dengan laporan sampah terbanyak yang memenuhi interversi. Metode ini membagi area kota menjadi beberapa subwilayah, kemudian secara rekursif menentukan wilayah dengan intensitas laporan tertinggi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pendekatan ini efisien dalam pemrosesan data spasial dan dapat membantu pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan berbasis data. Adapun kata kunci yaitu divide and conquer, laporan sampah, pengolahan lingkungan, dan optimasi lokasi. Selanjutnya saya akan masuk di bab 1, yaitu pendahuluan, di mana ada latar belakang, yaitu permasalahan utama yang diangkat dalam studi kasus ini adalah bagaimana menentukan lokasi yang optimal untuk penempatan tempat sampah baru. Selama ini laporan dari masyarakat yang masuk ke DLH sebenarnya cukup banyak dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber data utama untuk mengambil keputusan. Sayangnya belum ada sistem yang mampu menganalisis data tersebut secara cepat dan akurat untuk mengetahui titik-titik mana saja yang paling sering dilaporkan. Oleh karena itu, diperlukan solusi berupa sistem berbasis data menggunakan algoritma Divide and Conquer yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan algoritma Divide and Conquer, yaitu membagi data menjadi subdata lalu mencari data dengan laporan dan penduduk terbanyak, yang kemudian masing-masing data akan menentukan data terbanyak, lalu dilakukan kombinasi antara keduanya, lalu menentukan salah satu data yang paling banyak laporannya yang kemudian diprioritaskan. Selanjutnya 1.2 yaitu rumusan masalah ada dua. Yang pertama, apakah laporan dari masyarakat terkait penumpukan sampah dapat dikelola dengan tepat, cepat, dan efisien untuk mendukung penempatan tempat sampah baru secara strategis. Yang kedua, apakah terdapat metode algoritma sesuai dan efektif untuk mengelola data laporan tersebut agar mampu diidentifikasikan di titik lokasi yang paling sering dilaporkan secara cepat dan akurat. Adapun tujuan proyek yaitu mengelola laporan-laporan penumpukan sampah dari masyarakat dengan tepat, cepat, dan akurat dengan sistem berbasis data menggunakan algoritma Divide and Conquer. Adapun manfaat penelitian yaitu memperluas penerapan algoritma Divide and Conquer dalam bidang analis spasial, khususnya dalam konteks pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan algoritmik tidak hanya relevan dalam konteks akademik. Adapun bab 2 yaitu pembahasan, di mana ada tinjauan pustaka yaitu algoritma Divide and Conquer, merupakan satu strategi pemrograman algoritma yang bekerja dengan membagi masalah besar menjadi sub masalah kecil yang serupa, menyelesaikannya secara rekursif dan menggabungkan hasilnya. Strategi ini telah diuji coba dengan data yang lebih besar, di mana untuk jumlah kepadatan penduduk pada lokasi tersebut kami ambil dari sumber yang telah melakukan riset dan penginputan kepadatan penduduk, dan hasilnya lebih efektif dibandingkan beberapa algoritma lain, di mana hasil paling optimal lebih cepat ditemukan. Adapun optimasi lokasi fasilitas, yaitu berbagai pendekatan telah digunakan untuk optimasi penempatan fasilitas publik seperti algoritma greedy, clustering, hingga pemrograman linear. Namun untuk masalah skala menengah dan besar yang memerlukan segmentasi wilayah secara efisien, Divide and Conquer memiliki keunggulan dalam hal struktur pemrosesan hierarkis. Selanjutnya ada sistem laporan sampah, di mana beberapa kota telah mengadopsi sistem digital untuk menerima laporan masyarakat tentang kondisi lingkungan. Data dari sistem ini dapat digunakan untuk analisis spasial yang membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya itu perbandingan dengan metode lain. Kami mengambil 3 perbandingan. Yang pertama itu menggunakan greedy algorithm, yang dimana memilih titik dengan laporan terbanyak tanpa mempertimbangkan distribusi keseluruhan. Selanjutnya yang kedua itu clustering atau K-means, yang mengelompokkan data laporan namun kurang optimal dalam menyelesaikan submasalah lokal. Yang ketiga ada genetic algorithm, yang bisa menemukan lokasi global tetapi membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar.
Sehingga depend dan conquer menjadi menarik karena skalabilitas terhadap data besar, kemampuan pemrosesan paralel per wilayah, dan keseimbangan antar efisiensi dan kualitas solusi. Maka dari itu kami mengambil algoritma divide dan conquer untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsilagim Nastirnawir dengan NIM 2310116. Di sini langsung saja saya lanjut materi sebelumnya, yaitu di bab 2 bagian 2.3 metodologi. Dan di sini ada tahapan metode divide and conquer, yaitu langkah-langkah metode yang diusulkan. Yang pertama divide, yaitu memetakan area kota ke dalam grid atau wilayah spesial, misalnya 4 kuadran. Kemudian yang kedua adalah conquer, yaitu hitung jumlah laporan dalam tiap wilayah atau dalam tiap sub wilayah dan ulangi pembagian pada wilayah tersebut dengan laporan terbanyak. Kemudian setelah melakukan rekursi, yang terakhir adalah combine, yaitu menggabungkan hasil terbaik untuk menentukan salah satu lokasi yang paling diutamakan berdasarkan data. Baik, selanjutnya di sini ada ilustrasi pseudocode, yaitu ada fungsi cari lokasi sampah terbanyak. Yang ini adalah definisi dari lokasi sampah terbanyak dalam kurung data laporan. Nah, di sini ada if panjang data laporan lebih kecil dari 1, yaitu jika data adalah 0 atau 1 maka akan dihentikan alias sudah mencapai dasar atau biasa yang disebut dengan base case. Nah, kemudian di sini ada if mid panjang data laporan. Mid ini adalah menentukan mid dari sebuah array sebelum dibagi menjadi 2. Nah, setelah menentukan sebuah mid, kemudian data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kiri cari lokasi sampah terbanyak, dimulai dari indeks 0 sampai mid yang telah ditentukan. Kemudian membagi ke sebelah kanan dimulai dari indeks mid sampai indeks akhir. Nah, kemudian melakukan rekursi. Setelah masing-masing bagian dilakukan rekursi, yang terakhir adalah return gabungkan, yaitu melakukan combine untuk menentukan satu hasil yang paling optimal dari masing-masing bagian. Kemudian bab 3 penutup, yaitu evaluasi. Dalam proses penyusunan dan implementasi metode algoritma divide and conquer ini, menentukan lokasi prioritas penempatan tempat sampah baru diperoleh sejumlah temuan penting, yaitu algoritma ini terbukti efektif dalam mengelola data laporan masyarakat yang tersebar dalam wilayah kota. Dengan membagi data menjadi sub wilayah, proses pencarian lokasi dengan intensitas laporan tertinggi menjadi lebih terstruktur dan efisien. Namun demikian, pendekatan ini masih memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada kualitas dan kelengkapan data laporan. Nah, selain itu, tidak semua wilayah dengan laporan tertinggi bisa langsung membutuhkan tempat sampah baru. Perlu disertai data pendukung lain seperti kepadatan penduduk atau kondisi existing infrastruktur. Evaluasi ini menunjukkan bahwa algoritma bekerja optimal secara teknis, tetapi dalam praktiknya masih perlu dikombinasikan dengan analisis kontekstual oleh pengambilan kebijakan. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan implementasi metode, dapat disimpulkan bahwa algoritma divide and conquer ini mampu membantu proses identifikasi lokasi strategis untuk penempatan tempat sampah baru secara cepat dan efisien. Algoritma ini juga menawarkan pendekatan hierarkis dan terstruktur dalam menangani data spesial yang besar, serta lebih unggul dalam proses komputasi untuk menentukan wilayah prioritas. Penerapan algoritma ini dapat menjadi salah satu solusi teknologi untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani permasalahan lingkungan yang berbasis data. Sebagai saran untuk pengembangan lebih lanjut, kami disarankan untuk integrasi data tambahan, yaitu penggunaan algoritma ini dapat dikombinasikan dengan data lain seperti jumlah kepadatan bangunan atau data sensor IoT untuk memberikan hasil yang lebih akurat dan efektif. Yang kedua, peningkatan kualitas data laporan, yaitu pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas sistem pelaporan dengan validasi data yang lebih baik agar hasil analisis juga benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan. Dan yang terakhir adalah visualisasi peta dinamis, yang mana penambahan fitur visualisasi dalam bentuk peta interaktif akan mempermudah pemangku kepentingan dalam memahami dan menggunakan hasil analisis secara langsung untuk pengambilan keputusan. Baik, mungkin hanya itu
penjelasan dari makalah kami mengenai penempatan tempat sampah baru berdasarkan laporan sampah masyarakat. Sekian, wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Qadri dengan NIM 231011099. Selanjutnya saya akan mendemokan hasil proyek dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Di sini saya telah menginput datanya, yang mana ada lokasi, jumlah laporan, kepadatan penduduk, penduduk yang terpantau, dan kecepatan sampah full. Di sini saya menggunakan data real terkait dengan penduduk Kota Parepare. Sebelum saya menjalankan aplikasi saya, sedikit saya akan menjelaskan terkait dengan algoritma divide and conquer pada proyek saya, yang dimana algoritma divide and conquer dalam kode saya bekerja dengan membagi data laporan sampah menjadi bagian-bagian kecil secara rekursif, mencari lokasi dengan laporan terbanyak di setiap bagian, lalu menggabungkan hasilnya untuk menentukan lokasi dengan laporan terbanyak secara keseluruhan. Laporan terbanyak, pendekatan ini efisien untuk data besar karena prosesnya terstruktur, bertingkat, dan tidak membandingkan semua data secara langsung. Oke, tanpa berlama-lama saya akan menjalankan hasil proyek saya menggunakan data skala besar. Oke, di sini saya akan menjalankan di PowerShell. Nah, ini hasil dari proyek saya, yang dimana saya tadi telah menginput data di spreadsheet. Kemudian akan keluar output, yaitu lokasi dengan jumlah laporan sampah terbanyak, karena dia akan karena sesuai penjelasan sebelumnya akan membandingkan lokasi. Di sini dia membandingkan mana jumlah laporan yang terbanyak. Nah, di sini jumlah laporan terbanyak yaitu di area Pasar Sentral dengan jumlah laporan 210, kemudian kepadatan penduduknya yaitu 2.300 jiwa. Di sini ada evaluasi lapangan di setiap daerah yang saya telah input. Di sini Andi Mapanyuki, penduduk yang terpantau 900, kemudian kecepatan penuh tempat sampah yaitu 5,2 jam. Itulah hasil demo proyek saya. Sekian dan terima kasih.